Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa TV Madrasah Man 1 Karanganyar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan kami tim dakwah Ramadan Man 1 Karanganyar tahun 1446 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan Ustadz kita, Kiai kita, dai sejuta umatnya Man 1 Karanganyar, beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Husaini MPDI. Pak Nur, gimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Para pemirsa yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Ya. Gitu ya Pak Nur. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena yang ada di masyarakat di seluruh dunia ketika menyambut bulan suci Ramadan, begitu gegap gempita, begitu antusias dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pak Nur, kira-kira apa Pak ini keistimewaan dari bulan suci Ramadan kok umat Islam khususnya di lingkungan kita antusiasme sangat tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya Pak Nur? Ya, baik, terima kasih kepada pemirsa TV Madrasah Man 1 Karanganyar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hari-hari begini luar biasa, seluruh bagian atau belahan bumi senantiasa mereka gegap gempita sukaria untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Satu di antara banyak hadis yang disampaikan Rasulullah, ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasai, bahwa Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Iftaradu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kalian untuk berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughalluqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan dibelenggu itu setan-setan itu. Fihi lailun khairun min alfi syahrin, di dalamnya itu ada satu malam yang nilainya lebih mahal ketimbang 1000 bulan. Hadis ini diakhiri pernyataan Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia telah terhalang. Maka dari hadis ini Pak Harto dan pemirsa sekalian, bahwa setidaknya ada 3 di sini keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan bulan di mana dilipatkan ya pahala sudah amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah, khusus ibadah puasanya itu dilipatkan sampai kelipatan tak terhingga. Kita lihat surat Al-An'am ayat 160 itu. Ini umum dulu. Dalam Islam itu diajarkan bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka setiap satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali. Wa man jaa sayyi'ati la yujza illa mislaha. Siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali apa? Setimpal dengan amal buruknya itu. Nah, itu di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, Imam Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, ketika umat muslim melakukan yang sunnah, maka diganjar seperti wajib. Yang melakukan wajib diganjar 70 kali lipat. Itu selain puasa. Ibadah puasa Allah sih yang menegaskan, seperti dalam satu hadis qudsi Nabi bersabda, kullu amal adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalihha illa sab'imi'atin du'fik, bahwa setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibihi, puasa itu untukku dan aku sendiri akan kasih ganjaran itu. Ini loh besarnya pahala orang yang berpuasa, dirahasiakan oleh Allah saking besarnya.
Maka di sini ayo mestinya memotivasi kita untuk terus sibukkan diri kita dengan beramal. Kemudian yang berikutnya apa? Ini bulan Ramadan, bulan di mana Allah akan hapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Imam Syaukani jelaskan bahwa ya di sebuah Ramadan itu karena apa? Allah akan membakar dosa-dosa kita. Liar mudu sayati bil hasanati. Maka ada 3 amalan dalam satu hadis yang mirip redaksi kalimatnya. Ya tujuannya sama, menghapus dosa-dosa kita. Ada man soma, ada man koma, ada man koma lailatul qadri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya semua karena iman dan ihtisab itu dihapus semua dosa yang telah lalu. Oke, sebentar dulu Pak Nur. Di dalam hadis itu tadi ada syarat man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ada istilah imanan, ada istilah ihtisab. Itu maksudnya gimana Pak? Itu syarat agar dosa kita diampuni dalam bahasa Anda. Jadi sebagaimana telah dimaklum, di antara syarat diterima sebuah amal itu adalah iman. Kalau orang tanpa iman tidak ada tempat bergantung amal itu. Terkait dengan ibadah puasa, imanan ini maksudnya apa? Bahwa kita puasa, ini kan kita mengindahkan perintah Allah. Sebab nanti banyak seperti nyun saya mohon maaf ya, Pak dokter kan bilang ke pasien, ayo kamu puasa. Kan puasanya untuk mau operasi. Ini pahalanya bukan pahala puasa, ini pahalanya karena ikhtiar untuk berobat, untuk sehat itu. Lah ihtisaban artinya apa? Berharap pahala hanya dari Allah. Ya putus harapan pada manusia, harapan hanya kepada Allah. Berikutnya termasuk ihtisab itu apa? Berhitung-hitung. Berhati-hati agar puasanya tidak sia-sia. Saya kira begitu. Gitu nggih. Jadi para pemirsa yang budiman, syarat agar kita mendapat ampunan dari Allah ketika berpuasa, syaratnya adalah dengan iman dan keyakinan bahwa puasa ini memang betul-betul perintah Allah. Wahtisaban dan ihtisab, kita harus berhati-hati menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, penglihatan kita, mungkin seperti itu ya Pak Nur nggih. Kita ihtisab, menghisab kiri. Juga ada istilah dalam hadis kan ketika bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya Pak, dan pintu neraka ditutup. Kemudian setan dibelenggu. Itu gimana Pak penjelasannya itu? Ya, jadi ini kan termasuk juga keistimewaan bulan Ramadan. Jadi selain dilipat gandakan pahala setiap amal, berikut Allah akan sangat cepat membakar dosa-dosa kita. Nah, maka ada juga hadis banyak sekali beragam itu artinya senada tapi walaupun beda redaksi. Ya, bahwasanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan pada dibelenggu. Nah, 3 poin ini dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Oleh seorang ulama dikatakan itu loh menandai datanya bulan Ramadan. Berikut ini syarat bahwa kebaikan akan lebih banyak ketimbang maksiat. Dibukanya pintu surga, Allah mudahkan kita, Allah ringankan kita untuk beramal soleh. Maka kita lihat, ambil contoh saja. Jadi kalau di luar Ramadan kita itu ngaji, baca Quran, tilawah kan paling apa habis subuh, habis maghrib. Tapi hari-hari gini di bulan Ramadan kita akan banyak lihat 24 jam dimanapun kita akan lihat banyak orang baca Quran. Ditutupnya pintu neraka. Artinya apa? Tidak mudah. Kalau menyengaja untuk berbuat dosa di bulan Ramadan tidak mudah. Artinya apa? Karena setiap orang yang udah niat puasa, betul-betul niat puasa, maka dia akan merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita ini. Contoh mudah ketika kita zuhur, kita wudhu, ya kita berkumur. Nah, ketika kita berkumur itu, seteguk air saja umpama kita langsung kita telan. Adakah orang lihat? Enggak ada orang tahu. Tapi Allah tahu ini. Kenapa itu kita tidak lakukan? Karena apa? Satu keyakinan, Allah melihat, Allah memantau setiap perbuatan kita. Nah, kemudian apa? Ditutup, dibelenggunya setan-setan. Itu artinya apa? Karena umat muslim, orang beriman senantiasa sibuk beramal, ya dengan sholat, dengan tilawah segala macam. Kebaikannya gitu ya Pak ya. Kan Jadi kebaik. setan-setan nggak berdaya. Tidak leluasa menggoda manusia itu karena apa? Nah, cuma harus diingat juga bahwa di antara tafsiran itu ada seorang ulama mengatakan, kan nanti ada orang yang bertanya, loh Pak, katanya setan pada dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak orang maksiat? Nah, dibelenggu itu untuk orang-orang yang puasa.
buat orang yang nggak puasa nggak dibelenggu, itu di antara seorang alim seperti itu. Berarti yang membelenggu adalah niat kita, diri kita, biar setan tidak menggoda kita. Jadi selain setan pun manusia itu ngapunten kan juga punya nafsu, punya syahwat. Ini yang memungkinkan manusia terus berbuat dosa walaupun pada bulan Ramadan. Emang ada sebagian kita datangnya bulan Ramadan nggak ngefek, maaf, nggak ngaruh, biasa-biasa saja. biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Beribadah ya biasa, ala kadarnya, akhirnya ya tidak maksimal. Nggih. Demikian ya partner nggih. Jadi tentang keistimewaan bulan suci Ramadan para pemirsa TV Madrasah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah pada kesempatan kali ini tentang keistimewaan bulan suci Ramadan bisa kita simpulkan bahwa pada bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan setiap amal kita yaitu 10 sampai 700 kali ya Pak Nur, kecuali amalan puasa. Kalau puasa nanti yang menilai adalah Allah. Karena kalau puasa itu memang yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Ya, yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Teman kita, orang tua kita, saudara kita tidak tahu. Yang tahu adalah diri kita dan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa keistimewaan bulan suci Ramadan adalah Allah akan cepat membakar dosa-dosa kita. Yang tadi ada 2 syarat, yaitu dengan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Semoga nanti dengan puasa kita ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bahwa Allah akan membuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Para pemirsa TV Madrasah Mansatu Karanganyar, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Husaini MPD tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami selaku penyelenggara panitia dakwah Ramadan apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.